Om Swastiastu. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak. Nah, bagaimana nih kabar adik-adik semua? Kakak harap kabar adik-adik semua baik ya, dan ingat jaga kesehatan. Perkenalkan, nama kakak Nilowayan Desi Priastini, NIM 2011031281, kakak dari kelas 3D. Pada kesempatan kali ini, kakak ingin berbagi materi tentang bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi segitiga. Adapun subbahasan kita hari ini yaitu yang pertama ada bangun datar, yang kedua ada kesebangunan, dan yang ketiga ada kekongruenan. Nah, yang pertama, apa sih bangun datar itu? Mari kita simak selanjutnya. Bangun datar adalah bangunan geometri dengan permukaan datar yang terbentuk melalui garis dan titik, sehingga membangun bangunan dua dimensi yang memiliki rumus luas dan keliling. Adapun bagian-bagian dari bangun datar tersebut yaitu persegi, persegi panjang, lingkaran, segitiga, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, dan layang-layang. Nah, yang pertama kita bahas yaitu persegi. Adapun ciri-ciri dari persegi yaitu yang pertama memiliki 4 sisi yang sama panjang, yang kedua memiliki sudut-sudut yang sama besar yaitu 90 derajat, yang ketiga memiliki 2 diagonal yang sama panjang, berpotongan tegak lurus, dan membagi kedua sudut berhadapan menjadi sama besar. Adapun rumus luas dari persegi yaitu sisi kali sisi, sedangkan rumus kelilingnya yaitu 4 kali sisi. Kedua ada persegi panjang. Adapun ciri-ciri dari persegi panjang yaitu yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan mempunyai panjang yang sama. Yang kedua, kedua diagonalnya sama panjang dan berpotongan untuk saling membagi dua sama panjang. Yang ketiga, setiap sudutnya sama besar yaitu 90 derajat. Adapun rumus dari persegi panjang, luas sama dengan panjang kali lebar. Sedangkan rumus kelilingnya yaitu 2 panjang kali lebar atau 2 panjang tambah 2 lebar. Selanjutnya ada segitiga. Adapun macam-macam dari segitiga yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sembarang, segitiga siku-siku, segitiga tumpul, segitiga lancip. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama terdiri dari 3 sisi garis lurus, yang kedua terdiri dari 3 titik di setiap sudutnya dengan total sudut yaitu 180 derajat. Adapun rumus dari segitiga, rumus luas yaitu setengah kali alas kali tinggi. Adapun rumus kelilingnya yaitu S1 tambah S2 ditambah S3 dengan jumlah sisinya. Yang keempat yaitu ada trapesium. Adapun macam-macam trapesium yaitu trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, dan trapesium sembarang. Adapun rumus luas dari trapesium sama dengan setengah kali jumlah kedua sisi yang sejajar kali tinggi. Sedangkan rumus kelilingnya yaitu S1 ditambah S2 ditambah S3 ditambah S4 sesuai jumlah semua sisinya. Jumlah sisi sejajar yaitu sisi AB sama dengan sisi BC, yaitu garis yang berhadapan. Adapun ciri-cirinya yaitu sudut yang terbentuk 180 derajat saling berdekatan yang terdapat di antara dua buah sisi, yaitu harus sejajar, yaitu sisi sejajar.
Yang kedua, sudut yang terbentuk sama besarnya. Yang ketiga, ukuran diagonalnya sama panjang. Dan yang keempat, kakinya juga memiliki ukuran sama panjang. Yang kelima yaitu ada jajar genjang. Adapun ciri-ciri dari jajar genjang yaitu berbentuk segi empat, sisi-sisi yang berhadapan memiliki panjang yang sama, sudut-sudut yang berhadapan sama besar, diagonal-diagonalnya berpotongan untuk saling membagi dua sama panjang. Adapun rumus dari jajar genjang yaitu luas sama dengan alas kali tinggi. Untuk kelilingnya yaitu 2 kali alas ditambah 2 kali sisi miringnya atau jumlah seluruh sisinya. Yang keenam ada belah ketupat. Adapun ciri-cirinya yaitu mempunyai 4 sisi dengan panjang yang sama. Yang kedua mempunyai 4 sudut dengan besar yang sama. Yang ketiga, kedua diagonalnya tegak lurus berpotongan untuk membagi 2 sama panjang dan membagi 2 sudut yang berhadapan 2 sama besar. Adapun rumus dari luas belah ketupat yaitu setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Sedangkan dengan rumus kelilingnya yaitu 4 kali sisi. Selanjutnya ada layang-layang. Adapun ciri-ciri dari layang-layang yaitu mempunyai sisi-sisi yang berdekatan sama panjang. Yang kedua mempunyai sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Yang ketiga, kedua diagonalnya tegak lurus berpotongan dan salah satunya membagi 2 sama panjang bagian layang-layang. Adapun rumus luas dari layang-layang yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Sedangkan rumus kelilingnya yaitu 2 kali sisi 1 ditambah 2 kali sisi 2 atau 2 kali sisi 1 tambah sisi 2. Yang ke-8 atau terakhir yaitu lingkaran. Adapun ciri-cirinya yaitu mempunyai sumbu simetri tak terhingga dan simetri futar. Adapun luas dari lingkaran yaitu pi kali r kali r. Sedangkan rumus dari kelilingnya yaitu 2 kali v. Selanjutnya kita ke pembahasan yang kedua yaitu kesebangunan. Kesebangunan merupakan hubungan dua buah bangun datar atau lebih yang sudut-sudutnya bersesuaian sama besar dan panjang sisi-sisi sudut yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Dengan kata lain, dalam hubungan kesebangunan ini, ukuran dua buah bangunan tidak harus sama. Namun, besar huruf yang bersesuaian haruslah sama. Kesebangunan dinotasikan dengan gambar yang ada pada kolom tersebut. Akan membahas tentang kesebangunan pada segitiga. Nah, adik-adik dapat lihat kedua bangunan segitiga tersebut bahwa AB per PQ sama dengan BC per QR sama dengan AC per PR. Nah, adik-adik juga bisa melihat tentang sudut-sudutnya, yaitu sama. Sudut B sama dengan sudut Q, sudut A sama dengan sudut B, sudut C sama dengan sudut R. Nah, dapat disimpulkan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Selanjutnya, kita membahas subbahasan kita yang ketiga yaitu kekongruenan. Apa sih kekongruenan tersebut? Kekongruenan merupakan hubungan dua buah bangun datar atau lebih yang sudut-sudutnya bersesuaian dan panjang sisi-sisi sudutnya memiliki besaran dan panjang yang sama. Dengan kata lain,
Jika dua buah bangun datar dikatakan kongruen, maka dua buah bangun datar tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kekongruenan dinotasikan dengan lambang yang ada di layar tersebut. Nah, selanjutnya kita membahas tentang kekongruenan pada segitiga. Nah, adik-adik bisa melihat segitiga yang ada di layar. Nah, segitiga tersebut disatukan. Terdapat dua segitiga, yaitu segitiga ACP dan segitiga AMP. Nah, segitiga ACP kongruen dengan segitiga AMP. Mengapa segitiga ACP dikatakan kongruen dengan segitiga AMP? Karena segitiga ACP dapat tepat menempati segitiga AMP dengan cara mencerminkan segitiga ACP terhadap garis AP atau semua sisi segitiga ACP memiliki panjang yang sama dengan segitiga AMP. Segitiga CAM merupakan segitiga sama kaki, sehingga sudut ACP sama dengan sudut AMP, yaitu sudut pada kaki segitiga sama kaki, yaitu sudut segitiga CAM. Dan sudut APC sama dengan sudut APM, yaitu 90 derajat. Nah, ini mengakibatkan sudut CAP sama dengan sudut MAP. Maka segitiga ACP kongruen dengan segitiga AMP. Nah, sekian materi yang dapat kakak sampaikan. Jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.